وقل رب زدني علما. Ada 6 perkara yang ini juga membicarakan kejelekan orang lain, tapi tidak masuk dalam ghibah. Ini berarti ketika kita akan berbicara tentang kekurangan jukam, kesesatan jukam dan seterusnya, maka kita timbang dengan 6 perkara ini. Apakah yang saya bicarakan ini masuk dalam 6 perkara yang dikecualikan dari ghibah? 6 perkara itu oleh sebagian ulama dikumpulkan dalam bait Adz-dzammu laysa bighibatin fi sittatin. Mencela seseorang itu tidak termasuk ghibah dalam 6 perkara. Mutadhallimun wa mu'arrifun wa muhadzirun. Yang pertama adalah mutadhallim. Orang yang mengadukan penganiayaan yang menimpa dirinya. Dia dirampas hartanya. Dia lukai badannya. Dia rusak kehormatannya. Kemudian dia adukan itu kepada waliul amr. Dia adukan itu kepada imam. Supaya apa? Supaya yang menganiaya itu dihadirkan di pengadilan. Supaya yang menganiaya itu mengembalikan penganiayaannya atau mengalihkan haknya. Ini tidak termasuk ghibah. Padahal itu membicarakan apa? Kejelekan. Si fulan mencuri harta saya. Menceritakan kejelekan apa enggak itu? Nah, si fulan menuduh saya misalnya berbuat zina misalnya. Ini membicarakan apa? Kejelekan. Tapi ini tidak disebut ghibah apabila konteksnya adalah apa? Dia mengadukan penganiayaan yang menimpa dirinya. Dan mengadukannya memang di tempatnya. Dia adukan kepada waliul amr, dia adukan kepada pemerintah, dia adukan kepada hakim. Itu yang pertama. Yang kedua adalah wa mu'arrifun. Dan orang yang menta'rif. Apa menta'rif? Menjelaskan. Menjelaskan tentang seseorang. Misalnya seorang rawi. Misalnya ada rawi hadis yang sering kita dengar disebut dengan nama apa? Al-A'raj. Apa artinya Al-A'raj itu? Orang yang pincang. Orang yang pincang. Baik. Mengatakan seseorang pincang itu berarti mengatakan apa? Aibnya, kekurangannya. Ini termasuk ghibah. Tapi ini dibutuhkan karena apa? Dia ini perawi hadis, di kalangan ahli hadis dia dikenal dengan apa? Fisiknya yang pincang itu. Kalau dia cuma disebut namanya, misalnya nama aslinya dia adalah Abdurrahman bin Hurmuz misalnya. Abdurrahman bin Hurmuz. Ketika disebut namanya Abdurrahman bin Hurmuz di kalangan ahli hadis, banyak yang nggak tahu. Banyak yang rasa asing. Begitu disebut Al-A'raj, semua tahu Al-A'raj siapa. Maka itu boleh.
Begitu juga ada rawi namanya atau sering disebut dengan sebutan Al-A'mash. Apa artinya A'mash itu? Matanya buta sebelah. Al-A'mash. Matanya pecah. Menyebut seseorang dengan sebutan A'mash. Membicarakan aibnya apa bukan? Membicarakan aibnya. Tapi dia di kalangan ahli hadis dikenal dengan ciri fisiknya ini. Kalau dia disebut dengan namanya Sulaiman bin Mihran misalnya. Banyak yang nggak jelas siapa Sulaiman bin Mihran. Tapi begitu disebut Al-A'mash, semua tahu oh Al-A'mash. Ya seperti ini tidak apa-apa. Kemudian wa muhadzirun, dan orang yang memberikan peringatan. Misal ada dai ahli bid'ah yang sangat berpengaruh. Kalau orang awam tidak diperingatkan tentang penyimpangan akidahnya, tidak diperingatkan tentang bahayanya ucapan dia, orang awam akan banyak takjub dengan dia, kemudian terjerumus pada bid'ah yang dia dakwahkan. Kemudian ulama-ulama atau dai-dai yang mengetahui itu memperingatkan umat supaya hati-hati dengan si fulan ini. Ini namanya apa? Muhadzirun. Ini namanya muhadzirun. Baik. Kemudian wali mudhirin fisqan wa mustaftin wa man talabal i'anata fi izalati munkarin. Dan bagi orang yang menampakkan kefasikan, dia ini berbuat maksiat terang-terangan, mujaharah, terang-terangan, membiasakan kemaksiatan. Bahaya enggak? Bahaya, akan menimbulkan kerusakan di lingkungan. Akan memicu orang lain untuk berani berbuat kemaksiatan yang sama. Kemudian dia dilaporkan kepada aparat, atau dia kemudian aparat atau pemerintah membuat menyebarkan fotonya dia, misalnya hati-hati dengan fulan ini. Atau dia misalnya buronan ini, buronan gembong narkoba misalnya, buronan teroris misalnya. Kemudian foto-fotonya dicetak, diperbanyak, terus ditempelkan di tempat-tempat yang bisa dilihat orang banyak. Ini membicarakan kejelekannya apa enggak? Membicarakan kejelekannya. Tapi itu tidak termasuk dalam ghibah yang diharamkan. Wa man talabal i'anata fi wa mustaftin, dan orang yang minta fatwa, menanyakan hukum. Menanyakan hukum yang berkaitan dengan masalah dia dengan orang lain. Misalnya zaman Nabi, Ummu Salamah bertanya perihal suaminya yang pelit. Dia lapor kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, Abu Sufyan itu laki-laki yang pelit. Dia kalau memberi saya nafkah nggak cukup untuk saya dan anak-anak saya. Boleh enggak wahai Rasulullah, kalau saya mengambil dari hartanya Abu Sufyan tanpa sepengetahuan dia?
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian menjawab, gimana? Ambillah dari harta dia yang cukup untuk biaya hidupmu dan anak-anakmu. Ketika Ummu Salamah mengatakan, wahai Rasulullah, Abu Sufyan itu suami yang pelit, itu ghibah apa bukan? Nah, ini membicarakan kejelekannya, tapi ini bukan termasuk ghibah yang diharamkan. Wa man talabal i'anata fi izalati munkarin. Dan orang yang minta tolong untuk menghilangkan kemungkaran. Ada kemungkaran terjadi, dia tidak mampu untuk merubahnya. Dia tidak mampu untuk mengingkarinya. Kemudian dia lapor kepada orang yang mampu untuk mengingkarinya. Ada kemungkaran yang dia butuh peran orang lain, butuh peran suatu instansi untuk menghilangkan kemungkaran ini. Kemudian dia laporan, dia ceritakan. Ini juga tidak termasuk ghibah. Ini tidak termasuk ghibah. Misalnya terus ada yang melaporkan penyimpangannya Jukam kepada MUI misalnya. Kenapa? Dianggap MUI lebih punya kekuatan daripada dakwah-dakwah perorangan misalnya. Kemudian dia laporkan nih kepada MUI ini, Jukam itu sebenarnya seperti ini loh. Ini termasuk ghibah atau bukan? Bukan termasuk ghibah. Beberapa kasus atau beberapa contoh yang ini tidak boleh dan ini termasuk ghibah yang diharamkan. Adalah apa? Membicarakan atau menyerang pribadi seseorang. Gak boleh. Paham? Nah, termasuk yang banyak beredar di medsos nih. Sebagian teman mengedit fotonya imamnya Jukam, diedit dengan editan-editan yang menjatuhkan, yang merendahkan. Misalnya fotonya diedit, telinganya diganti telinga yang dikenal ke telinga setan misalnya. Ada yang diedit dikasih tanduk seperti tanduknya setan. Nah, ini nggak boleh yang seperti ini. Ya, itu tidak boleh. Saya maksudnya dakwah, ya. Dakwah nggak seperti itu. Gitu ya. Nah, jadi harus tahu batasnya ya. Harus tahu batas. Nah, kemudian misalnya dakwah terus yang dibicarakan fisiknya Imam Jukam misalnya, nggak boleh, gitu ya, nggak boleh. Ini termasuk ghibah. Nah, tapi ketika kita ada kepentingan untuk menguak kesesatannya, memperingatkan bahaya akidah yang diajarkannya, maka yang kita bahas adalah penyimpangan akidah yang dia bawa, yang dia ajarkan. Yang kita jelaskan adalah penyimpangan akidah yang dia sebarkan. Gitu ya, bukan menyerang pribadinya atau fisiknya, nggak boleh.